Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jika kalian ingin belajar trading gratis, kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini, yaitu Cerberus. Setelah kalian klik, tampilannya akan seperti ini. Atau bisa kalian download di Play Store dengan nama Cerberus. Kalian scroll ke bawah dan kalian daftar ya. Bagi yang nggak punya akun, masukkan username kalian, password, nama, nomor HP, dan kode referral. Setelah itu kalian klik register. Dan jangan lupa untuk nomor handphone adalah nomor handphone kalian yang aktif. Kode referral dikosongkan, tidak apa-apa. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang entitas atau belajar trading, kalian langsung klik tutorial dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau. Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX, atau Cerberus itu sendiri. Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini. Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus alias copy trading otomatis, kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini dengan tampilan biaya per tahun 3 juta rupiah untuk member reguler dan 30 juta rupiah untuk member eksklusif. Dan jika kalian masih tidak mengerti tentang apa itu Cerberus, tinggal kalian klik tutorial, lalu arahkan ke Cerberus dan kalian klik apa itu Cerberus. Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit, jangan di skip, maka kalian akan mengerti apa itu Cerberus. Dan selamat menonton materi kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, sekarang kita akan lanjut belajar cara mengetahui paus itu bergerak. Di dalam CoinGlass ini banyak sekali fitur dan untuk sekarang kita akan mempelajari bagian ketiga. Bagian ketiga ini adalah tentang likuidasi heatmap. Kenapa kita harus mempelajari likuidasi heatmap? Likuidasi heatmap ini diperuntukkan untuk kita mencari kira-kira pump atau dump-nya itu sudah berakhir apa belum. Biasanya seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita mulai. Kalian silahkan langsung masuk ke dalam CoinGlass saja, lalu arahkan ke dalam liquidation, lalu klik liquidation ini ya, dan maka tampilannya akan muncul seperti ini ya. Tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, terus kalian scroll ke bawah aja. Sebenarnya kalau kalian nanya ini ya, saya jelaskan secara singkat aja biar nggak nanya. Ini tuh semacam kayak diagram besaran mana tentang likuidasi. Contoh, Bitcoin ini likuidasinya 1,68 juta. Jadi ini semacam kayak diagram perbandingan likuidasi di antara seluruh koin yang ada di dunia. Entah itu Neo, entah itu AVAX, XRP, dan semakin terlihat koin tersebut berarti semakin banyak likuidasi yang terjadi di dalam koin tersebut atau entitas tersebut. Contoh, Bitcoin ini adalah yang tertinggi, setelah itu TRB, Solana, Ethereum, Link, dan lain sebagainya, seperti itu ya. Dan total likuidasi ini adalah data sesuai dengan time frame yang kita klik. Ini misalkan 1 jam, berarti likuidasi long ini adalah 1,1 juta, likuidasi short adalah 2,48 juta, seperti itu. Kalau kita pindahkan ke 24 jam, maka ininya juga akan rata-rata berubah seperti itu ya. Nah, mari kita belajar tentang likuidasi chart. Nah, likuidasi chart ini sedikit sangat menarik walaupun memang sebagian orang menyepelekan. Tapi kalau kalian adalah orang yang mau belajar, orang yang bertanya, kadang gini, ada dua kemungkinan. Yang misalkan kalian menganggap profesional seseorang, terus kalian tanya, Mas atau Bang atau Kak atau Ko, gimana sih cara kita mengetahui pump atau dump itu berakhir? Yang pertama dia akan jawab, ya mana ada yang bisa tahu. Yang kedua akan ngajarin ini. Nah, yang pertama ini kemungkinannya nggak mungkin deh. Kalau dia profesional trader dia jawab kayak gitu, nggak mungkin. Biasanya itu cuma speak pura-pura aja supaya kalian nggak nanya terus-terusan. Karena dia kadang-kadang risih kayak gitu kan. Nah, di dalam sini ya, ini ada semacam liquidation chart yang bisa kalian cek ya. Ini sudah saya jelaskan tapi akan saya jelaskan sekali lagi. Garis kuning atau line yellow ini adalah menggambarkan price Bitcoin atau harga Bitcoin sekarang. Contoh, nah ini kan sekarang ke area sekitar 35.398 kayak gitu kan. Warna hijau ini ini melambangkan total likuidasi long ya. Jadi misalkan pada saat dump kemarin, total likuidasi long adalah mencapai 855 juta dolar hanya dalam satu hari. Ini totalnya di dalam 17 Agustus ya. Dan kalau yang merah-merah ini itu adalah total likuidasi short. Oke, jadi totalnya terlikuidasi itu 194 juta dolar seperti itu ya. Nah, kalau kalian ingin mengetahui, Bang, bagaimana caranya mengetahui pump atau dump itu akan berakhir? Nah,
kita harus mengambil beberapa patokan atau beberapa rata-rata. Contoh, ini kan yang paling tinggi. Rata-rata itu kan terlikuidasi sekitar 150 jutaan. Oke, 150 jutaan. Nah, jika terjadi pump atau dump, tetapi kalau kalian cek total likuidasi chartnya, contohnya, ini kan terjadi rada pump ya, ini ya, di area sekitar 30.000 sampai ke 36.000, ini kan pump ya. Ini kan pump secara bertahap kayak gitu kan. Tetapi kalau kalian pahami, lihat, ini belum terjadi likuidasi sama sekali. Maksudnya likuidasi secara besar. Contoh seperti ini, likuidasi long yang mencapai 855 juta. Dari sini totalnya saja tidak mencapai 850 juta, atau totalnya setidak-tidaknya setengahnya. Kita ambil 400 juta deh. 400 juta ini nggak ada sama sekali tuh. Kalian perhatikan cuma 50 juta. Bahkan kemarin semalam naik ini cuma berapa sih? Cuma 37 juta sama 66 juta. Nggak nyampe, kurang lebih. Ini kan kalau ditotalkan sekitar 1 miliar dolar ke atas. Oke? Nah, terjadi pump di area sekitar 30.000 yang sebagian orang mengira bahwasanya ini akan berakhir. Makanya banyak orang yang open posisi short pada saat itu di dalam video short dominan saya. Tetapi faktanya beberapa orang juga tidak mengetahui tentang likuidasi chart ini. Likuidasi chart ini kalau misalkan ini kuningnya jauh atau yellownya jauh, tapi di sininya sedikit, berbeda sekali dengan ini. Kenapa? Perbedaan antara di sini nih, kalian perhatikan price-nya, price yellow ya. Kalian perhatikan price yellow. Ini di area 29.200 sampai ini ya, 26.128. Berarti dari area 26.128 dari 29 itu sekitar 3.000. Nah, sedangkan ini kenapa kok likuidasinya tidak sebesar itu nih? Kalian perhatikan. Nih, dari 30.000 ke 36.000 itu gede loh. Udah beda 6.000 USDT loh. Nah, tetapi kenapa mereka atau pumpnya itu belum berakhir? Nah, biasanya kalau pumpnya belum berakhir itu berarti akan lanjut seperti itu. Loh Bang, maksudnya kayak gimana? Ini deh. Lihat ya, ini ya. Ini kan likuidasi long ya, likuidasi long. Ini mencapai 855 juta karena di dump. Karena sudah mendapatkan likuidasi sebanyak itu, lebih dari 1 miliar USDT, maka harga akan reversal, akan kembali naik. No, kayak gini kan? Kembali naik sampai kayak begini. Nah, tapi kalau misalkan likuidasinya sedikit seperti ini, biasanya yang terjadi pump akan terus berkelanjutan. Jadi selama ya, ini garis bawah ya, selama likuidasi ini tidak mencapai 50% likuidasi dari impact sebelumnya. Saya ulang lagi ya. Selama likuidasi tidak mencapai 50% atau ke atas dari impact sebelumnya, maka tren itu akan terus berlanjut. Jadi kan impact sebelumnya ini kan ini impact ya, karena ini mendominan banget, liatin paling gede kan. Impact sebelumnya ini kan kurang lebih sekitar kita taruhlah 1 miliar USDT. Dan sedangkan ini likuidasinya dari sini belum ada 1 miliar USDT, belum ada. Jadi sebelum ada likuidasi kurang lebih 400 sampai 500 juta USDT dalam 1 hari sampai 2 hari, ini biasanya akan terus berlanjut. Maka dari itu, kemungkinan harga akan terus naik sampai terlikuidasi yang cukup banyak. Tapi ini tidak ada jaminan, harus kalian cek setiap saat. Selama ini masih aman nih, tiba-tiba besok nih, tiba-tiba harga dump. Tapi kalian cek di sini, oh ternyata likuidasinya udah gede. Nah, itu yang bahaya. Jadi makanya kenapa para trader profesional itu selalu kayak memacam monitor ini, dan ini adalah monitor ketiganya, liquidation chart ini ya kan. Dan biasanya mereka itu menyisipkan semacam trigger aplikasi kecil, semacam seperti alarm, karena masing-masing di dalam CoinGlass ini memiliki IPA, dan semua orang tahu, semua programmer tahu bahwasanya IPA ini bisa dimodifikasi untuk menjadi sebuah alarm. Jadi nggak setiap saat untuk memantau chart. Kita taruh trigger di mana, dan biasanya aplikasi-aplikasi kayak gitu sangat mahal, simpel tapi sangat mahal biasanya kayak gitu ya. Sebenarnya bikin sendiri juga gratis kalau bisa lu developer ya. Nah, sekali lagi kayak gini ya. Berarti selama belum tercapai 500 juta dalam 1 hingga 2 hari, 500 juta USDT ya, maka tren akan terus berlanjut. Dan inilah alasannya kenapa tren masih terus berlanjut dari kurang lebih 30 ke 34 sekarang masih terus naik dan tidak mau turun ya. Karena paus atau whales atau cukong itu belum puas untuk mendapatkan uangnya kayak gitu ya. Jadi ini adalah tata cara membaca likuidasi chart. Sebenarnya banyak cara ya, seperti yang di video episode 2 kemarin. Monitor pertama itu adalah core-nya alias open posisinya. Monitor kedua ini adalah deep chart. Nah, monitor ketiga adalah total liquidation chart. Banyak sekali yang ada di dalam CoinGlass yang bisa kalian explore sendiri ya.
mulai dari support chart, order book, long short, likuidasi, funding rate, option, open interest, exchange, home, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali hal-hal yang bisa kalian pelajari. Tetapi saran saya kalian bisa mengikuti video-video saya aja untuk episodenya supaya urut. Karena kadang-kadang apa? Contoh, kalau kalian mempelajari tentang liquidation tapi belum mempelajari tentang deep chart, itu akan kadang-kadang nggak nyambung. Maka dari itu saya mengurutkan, karena ini random ya. Ini sifatnya reshuffle atau shuffle atau acak atau random semuanya. Jadi kalian kalau misalkan tidak belajar dengan urut akan sedikit kesusahan untuk melihat bagaimana cara membaca di dalam CoinGlass ini. Sebenarnya bentuk-bentuk CoinGlass kayak gini itu banyak sekali di dunia ya, dan salah satunya adalah CoinGlass. Yang saya percaya adalah CoinGlass seperti itu. Dan kalau kalian masih pertanyaannya penasaran tentang professional trader itu seperti apa monitornya, ya seperti ini monitornya. Tetapi rata-rata yang di dalam YouTube atau yang kalian tahu itu biasanya dia tidak mau membuka rahasianya. Jadi pada saat diliput biasanya professional trader dia cuma ngelihat chart biasa. Kalian janggal nggak sih? Professional trader melihat chart seperti Bollinger Band, apalagi candlestick diliatin. Itu buat apa? Nggak mungkin kayak gitu ya. Pasti pasti disembunyiin hal-hal yang seperti itu. Jadi kalian jangan percaya begitu saja seperti itu. Loh bang, kalau misalkan kayak gitu, lo kenapa ngasih tahu ilmu seperti ini? Ya rugi di gua apa? Nggak ada ruginya. Gue ngasih ilmu ke kalian, sharing ke kalian supaya kalian bisa membaca. Dan kadang-kadang biar tidak ada pertanyaan, bang kenapa harga naik, bang kenapa harga turun, bang kenapa kok harga makin naik, seperti itu. Nah ini juga bisa menjawab pertanyaan pemula. Bang, pada saat lu bilang pullback nih, misalkan dalam candle hijau nih ya udah 10% nih, tetapi kok harusnya kan pullback ke bawah, dia kok makin naik. Nah berarti likuidasinya belum ada, alias order booknya ini terjadi kekosongan. Maka dari itu terjadinya tren yang berkelanjutan, baik impact ke atas ataupun impact ke bawah. Oke, semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain sih buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.